Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang use case. Definisi daripada use case diagram yaitu diagram yang menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem untuk melakukan beberapa aktivitas. Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem untuk melakukan beberapa aktivitas. Apa sih fungsi daripada use case diagram? Nah, fungsinya adalah untuk mengidentifikasi dan mengkomunikasikan persyaratan atau requirement untuk sistem ke programmer. Nah, nantinya programmer inilah yang menuliskan sistem. Oke, untuk selanjutnya elemen-elemen use case diagram. Nah, yang pertama di sini ada aktor atau role. Aktor atau role itu merupakan orang atau mesin yang berinteraksi dengan sistem. Aktor atau role bukan pengguna spesifik, melainkan peran. Aktor atau role melakukan masukan ataupun keluaran. Elemen selanjutnya yaitu ada use case. Nah, use case merupakan bagian utama dari fungsionalitas sistem. Kemudian, use case juga bisa melakukan extend atau memperluas use case lainnya. Use case ditempatkan dalam sistem boundary atau batasan sistem, dan label pada use case merupakan kata kerja atau frase kata benda. Yang dimaksud dengan frase kata benda adalah kalimat yang membentuk kata benda. Nah, untuk elemen selanjutnya di sini ada sistem boundary. Sistem boundary atau batasan sistem ini berisi nama dari sistem. Nah, untuk judul sistemnya itu berada di sini ya, berada di atas ya, di atas daripada sistem boundary-nya. Sistem boundary ini merupakan ruang lingkup dari sistem. Sedangkan aktor sendiri itu berada di luar sistem boundary. Jadi untuk penempatan aktor itu ada di luar sistem boundary, bukan di dalam. Jadi yang di dalam di sini adalah use case yang ada di sistem, ya. Jadi untuk aktor itu di luar sistem, sedangkan untuk use case-nya itu di dalam sistem boundary, berada di dalam sini. Kemudian untuk judul sistem itu bisa di atas sini atau bisa di dalam sistem boundary, ya. Bisa di atas, bisa berada di dalam sistem boundary, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ada association relationship, ya. Ada association relationship. Ini adalah garis penghubung, ya, yang menghubungkan aktor dengan use case. Kemudian association relationship ini menunjukkan komunikasi dua arah antara aktor dengan use case. Tanda bintang ini menunjukkan multiplicity, ya. Multiplicity ini fungsinya untuk keragaman dari asosiasi. Jadi multiplicity ini adalah bentuk keragaman dari asosiasi. Tapi pada umumnya untuk association relationship ini digambarkan tanpa tanda bintang, hanya garis saja, ya. Jadi yang sering digunakan itu tanpa bintang, hanya garis saja itu sudah cukup. Tapi pakai bintang pun nggak apa-apa. Oke,
Oke, selanjutnya ada include ya. Include relationship ini fungsinya yaitu memasukkan satu use case ke use case lain. Atau lebih sederhananya yaitu syarat. Jadi include di sini sederhananya bisa disebutkan sebagai syarat dari case lain. Jadi misalkan ingin melakukan sign in. Ketika ingin melakukan sign in atau login, itu syaratnya harus melakukan registrasi. Nah, itulah salah satu contoh dari include. Di dalam include relationship, sebuah use case adalah bagian dari use case lain. Untuk tanda panahnya itu mengarah dari base use case ke use case yang di-include. Oke, untuk selanjutnya ada extend. Extend relationship fungsinya untuk memperluas use case. Tanda panahnya mengarah dari case tambahan ke base use case. Nah, ini bisa diartikan juga sebagai pilihan. Ketika suatu case umum, contoh misalkan ada case tentang data barang. Nah, di case data barang atau case melihat data barang, itu bisa melakukan pilihan edit data barang, menghapus data barang, dan lain sebagainya. Jadi extend ini fungsi untuk memperluas use case dari base use case. Seperti itu. Base use case ini adalah use case pusat ya. Jadi base asal yang nantinya bisa memperluas use case-nya sendiri. Oke, lanjut. Untuk elemen use case selanjutnya ada generalization relationship atau sebutnya generalisasi ya. Nah, generalization ini fungsinya untuk mewakili use case yang lebih umum. Arah tanda panahnya itu dari use case yang bersifat khusus ke use case yang bersifat umum. Untuk generalization nanti akan saya jelaskan pada suatu contoh untuk lebih jelasnya. Oke, selanjutnya ada level use case. Pada level use case diagram itu terdapat 3 level. Yang pertama C level, yang kedua fish level, yang ketiga cat level. Untuk C level ya atau level laut ya maksudnya itu yaitu untuk mewakili discrete antara aktor utama dan sistem. Jadi C level ini mewakili discrete itu area ya antara aktor utama dan sistem, mewakili cakupan antara aktor utama dengan sistem. Kemudian ada fish level, level ikan ya, tercipta dari include use case C level. Jadi adanya fish level ini karena adanya include dari use case C level, merupakan includean dari use case C level. Tidak hanya include sebenarnya, tapi juga extend. Jadi fish level ini merupakan include dan extend dari use case si level. Kemudian terakhir ada cat level. Cat level ini merupakan use case si level dengan interaksi bisnis yang lebih luas. Jadi perluasan dari si level itu adalah cat level. Jadi lebih detail lagi dibandingkan fish level. Jadi bisa dianalogikan seperti ini. Si level itu kan level laut. Ketika kita masuk terlebih dalam lagi, maka kita akan bisa melihat ikan di dalam laut. Kemudian ada kite level. Kite itu artinya layang-layang. Artinya layang-layang itu kan terbang ke atas ya. Terbang tinggi ke atas artinya bisa melihat lautan yang sangat luas. Nah, inilah yang disebut dengan perluasan daripada sea level. Kenapa disebut perluasan? Karena yang namanya layang-layang ya, ketika udah mengudara ke atas, pasti bisa melihat lautan yang sangat luas. Artinya, bisa melihat cakupan yang lebih luas ya, dibandingkan yang hanya sekedar ikan di dalam laut. Itulah analoginya. Jadi, cat level di sini merupakan perluasan dari sea level yang tentunya lebih detail dibandingkan fish level.
Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus, ya. Di studi kasus ini, ada sebuah toko buku ingin membuat sebuah web agar mendukung penjualan secara online. Pembeli bisa membeli buku dengan cara mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu. Anggota bisa membeli buku lebih dari satu dalam setiap transaksi. Buku akan dikirimkan setelah anggota membayar, yaitu via transfer bank, dan melakukan konfirmasi pembayaran secara online. Jadi, anggota ini bisa beli buku setiap transaksinya, ya, kalau sudah membayar via transfer bank dan juga melakukan konfirmasi pembayaran secara online. Sedangkan untuk admin web, itu bisa mengelola data buku, mengelola transaksi penjualan buku, dan melihat laporan penjualan. Jadi, aktor yang terlibat dalam sistem penjualan buku ini ada dua, yaitu anggota dan juga admin. Jadi kita bisa telaah di sini untuk membuat functional requirement, yaitu ada anggota, yang pertama, functional requirement-nya. Yang kedua, yaitu kita bisa membuat functional requirement-nya untuk admin. Jadi ada dua functional requirement. Yang pertama untuk anggota, yang kedua untuk admin. Untuk anggota, apa saja yang menjadi functional requirement? Yang pokoknya tadi yaitu anggota itu harus daftar dulu ketika dia ingin membeli buku. Yang kedua, anggota itu bisa beli buku lebih dari satu dalam setiap transaksi. Yang ketiga, yaitu anggota itu syaratnya harus membayar terlebih dahulu via transfer bank dan juga melakukan konfirmasi pembayaran secara online. Jadi itu beberapa pokok yang harus ada di functional requirement. Kemudian untuk admin itu yang menjadi pokoknya dalam functional requirement atau kebutuhan fungsionalnya, itu yang pertama ada admin bisa mengelola transaksi penjualan. Yang kedua bisa mengelola data buku, dan yang terakhir itu bisa melihat laporan penjualan. Nah ini ya, kita sudah masukkan ke functional requirement pada anggota. Ada apa saja? Dari membeli buku, melihat sejarah transaksi, melakukan konfirmasi pembayaran, kemudian mengatur alamat pengiriman, melakukan deposit dan refund, melihat informasi akun, mengubah sandi, membuat review produk atau review produk, membatalkan transaksi, dan mengatur pengingat ketersediaan buku. Tapi yang paling pokok ya, itu membeli buku, kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, kemudian membatalkan transaksi. Itu yang paling pokok. Yang selebihnya itu hanyalah perluasan dari fungsional yang pokoknya tadi. Ya, jadi ketika ada fungsional yang pokok, itu bisa ditambahkan dengan fungsional yang lain yang mendukung daripada fungsional yang pokok. Ya, tetapi pokoknya itu harus wajib ada. Kemudian untuk functional requirement yang admin, ya itu ada 3 seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Yang pertama ada mengelola transaksi penjualan, kemudian mengelola data buku, dan terakhir melihat laporan penjualan. Itu ya. Jadi mengelola transaksi penjualan, data buku, dan juga laporan penjualan. Itu untuk admin. Jadi ketika ada studi kasus, kita wajib membuat functional requirement supaya mudah nantinya kita membuat use case. Nah, ini untuk use case C-levelnya. Pertama, kita tentukan dulu aktornya. Aktornya itu ada 2. Yang pertama anggota, yang kedua ada admin. Jadi yang pertama kita tentukan adalah aktor. Kemudian setelah kita tentukan aktornya, kita buat boundary sistemnya atau sistem boundary-nya. Ya, seperti ini bentuknya. Ya, persegi. Nah, lalu kita buat judulnya. Judulnya apa? Judul sistemnya kita tuliskan di dalam boundary-nya seperti ini. Atau bisa dituliskan di atas di sini. Ya, untuk judul sistemnya. Bisa di dalam seperti ini atau bisa di atas di sini.
Judulnya Sistem Penjualan Buku Online. Kemudian kita masukkan activity-nya, ya, activity dari functional requirement anggota. Untuk use case pada aktor anggota, itu kita bisa lihat di functional requirement-nya yang anggota. Nah, di sini kan banyak ya, untuk requirement-nya banyak untuk yang anggota. Tapi tidak perlu dimasukkan semua. Yang pentingnya saja atau yang pokok-pokoknya saja, yang memang nantinya dinyatakan sesuai dengan yang ada di sistem penjualan buku online. Atau yang sekiranya memang cocok untuk dimasukkan ke batasan sistemnya. Atau sistem boundary, gitu ya. Oke, untuk yang pertama, use case-nya untuk use case pada aktor anggota itu membeli buku, kemudian mengatur alamat pengiriman, melihat informasi akun, mengubah sandi, dan mengatur pengingat ketersediaan. Jadi, yang sekiranya memang itu penting, itu bisa Anda masukkan ke dalam sistem boundary. Jadi, yang sekiranya tidak terlalu penting, atau cukup sebagai catatan yang nantinya untuk dimasukkan ke sistem online-nya atau programnya, itu bisa cukup dituliskan di functional requirement saja. Tapi secara gambaran umumnya, itu bisa dimasukkan ke use case diagram. Kemudian ada aktor admin. Jadi setelah kita masukkan use case aktor anggota, kita masukkan use case untuk yang aktor admin. Yang pertama yaitu memproses transaksi penjualan. Yang kedua, mengelola data buku. Yang ketiga, melihat laporan penjualan. Nah, untuk association relationship-nya ini digambarkan dengan tanda bintang ya. Nah, itu boleh. Ataupun tidak digambarkan tanda bintang pun juga boleh. Jadi hanya garis saja itu juga boleh. Ya. Jadi association ini menggambarkan hubungan antara use case dengan aktor gitu ya. Nah, di use case C-level ini, seperti yang saya tadi jelaskan, dia tidak menjelaskan secara spesifik include-nya, extend-nya, ya. Dia hanya menggambarkan secara umumnya saja, antara hubungan aktor dengan use case-nya saja. Jadi hanya menggambarkan hubungan aktor dengan use case-nya saja. Tidak ada include, tidak ada extend, tidak ada generalization. Ya. Hanya ada gambaran umum antara aktor dengan use case-nya saja. Oke, kita lanjut ke use case yang fish level. Nah, untuk use case fish level, ini merupakan hasil input dari use case C level atau hasil extend dari use case C level. Jadi bisa include, bisa extend, tergantung dengan kebutuhan sistemnya. Oke, di sini lebih detail lagi ya, karena ada include dan extend. Nah, untuk use case yang cat level nanti, itu akan lebih luas dibandingkan yang fish level ini. Karena dia memiliki tujuan untuk bisnis. Jadi ketika kita punya tujuan itu untuk bisnis, pastinya akan lebih detail lagi. Ya. Kemudian, seperti apa perbedaannya? Untuk use case fish level dengan use case C level tadi, perbedaannya bisa kita lihat. Nah, untuk use case C level itu hanya gambaran umum saja, tidak ada include, tidak ada extend. Beda hanya dengan yang fish level. Ya. Di sini ada include pada use case membeli buku. Ketika anggota ini membeli buku, include-nya apa? Yaitu melakukan pembayaran. Jadi syaratnya ketika anggota ini membeli buku, itu harus melakukan pembayaran dulu. Gitu ya. Agar bukunya tadi bisa dibeli oleh si anggota atau bisa dimiliki oleh si anggota. Kemudian ada extend pada use case membeli buku. Ketika Anda membeli buku atau anggota ini membeli buku, itu ada extend-nya. Ada tambahan use case dari base use case-nya. Yang menjadi base use case di sini adalah membeli buku. Yang menjadi case tambahannya itu ada melihat sejarah transaksi, melakukan deposit dan refund, membuat review produk, dan membatalkan transaksi. Nah, ini adalah tambahan dari use case base use case membeli buku. Jadi lebih tepatnya
Atau lebih sederhananya, extend ini bisa diartikan secara sederhananya yaitu pilihan. Ya, pilihan apa sih? Atau fasilitas apa sih yang kita dapat ketika kita beli buku? Nah, itulah extend. Untuk selanjutnya, kita masuk ke use case gate level. Ya, ini use case gate level. Nah, use case gate level itu lebih detail dibandingkan yang use case fish level. Dia melakukan include, yaitu ada tambahan use case melakukan sign in. Artinya sama dengan login ya. Masuk ke sebuah sistem penjualan buku ini harus melalui sign in. Seperti itu ya. Nah, dia sebagai include syarat untuk use case yang lain. Ketika admin ini ingin mengelola transaksi penjualan, mengelola data buku, mengelola laporan penjualan, itu syaratnya harus sign in. Nah, berarti sign in ini merupakan include dari use case yang lain. Ketika anggota ingin membeli buku, syaratnya juga harus sign in. Ya, sign in pada sistem penjualan buku online ini. Itu ya. Kemudian ketika anggota ingin mengatur alamat, melihat informasi akun, kemudian mengubah sandi, serta mengatur pengingat ketersediaan, itu juga syaratnya harus melakukan sign in. Ketika anggota ingin mengatur alamat pengiriman, melihat informasi akun, mengubah sandi, mengatur pengingat ketersediaan, itu syaratnya juga harus melakukan sign in. Itu ya. Itu perluasan dari use case gate level. Itu tadi penjelasan mengenai use case gate level. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu untuk contoh generalization. Generalization, contohnya ada anggota. Anggota di sini sebagai yang bersifat umum. Yang bersifat khusus itu ada anggota lama, ada anggota baru. Jadi contoh use case sistem penjualan buku secara online, ketika nanti ada generalization, itu ada anggota yang bersifat umum, ada anggota yang bersifat khusus. Jadi kalau ingin dijabarkan lagi secara spesifik, itu bisa menggunakan generalization, yang khususnya itu anggota lama dan juga anggota baru. Kemudian untuk generalization membeli buku atau use case membeli buku, itu bisa dikhususkan yaitu untuk membeli buku yang tersedia atau membeli buku yang pre-order. Jadi yang dipesan dulu atau langsung membeli buku yang tersedia. Seperti itu ya. Oke, next. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita membuat namanya skenario use case. Jadi setelah kita membuat use case diagram, kita membuat yang namanya skenario use case. Jadi nanti pada saat kalian tugas akhir ya, ketika ada use case diagram di dalam tugas akhir kalian, pasti nantinya diminta untuk membuat skenario use case. Setelah use case diagram dibuat, tahap selanjutnya adalah membuat skenario-nya. Yang pertama di dalam skenario use case itu ada yang disebut dengan use case name. Apa yang ada di dalam use case name? Yaitu mengatur alamat pengiriman. Jadi use case name ini adalah use case pada setiap aktor. Jadi kita bisa lihat di dalam aktor anggota tadi, itu tadi ada yang beli buku, ada pengatur alamat, dan lain-lain. Ya, itu dibuat satu-satu per use case-nya. Nah, sebelum mengatur alamat pengiriman, tadi kan Anda membeli buku, use case membeli buku. Nah, itu juga dibuatkan skenario-nya. Di sini saya hanya ambil satu contoh use case, yaitu mengatur alamat pengiriman. Nah, ketika mengatur alamat pengiriman, requirement-nya apa? Yaitu anggota dapat mengatur alamat pengiriman. Kemudian goal-nya atau tujuannya, yaitu anggota dapat menambah, mengubah, dan menghapus alamat pengiriman. Untuk precondition-nya atau kondisi sebelumnya, kondisi sebelum anggota ini melakukan pengaturan alamat pengiriman, itu anggota wajib sign in terlebih dahulu. Jadi precondition itu adalah kondisi sebelum
anggota ini bisa melakukan pengaturan alamat, itu anggota harus sign in terlebih dahulu. Kemudian ada post condition, kondisi setelah sign in, yaitu anggota dapat menyimpan alamat pengiriman, melakukan update, dan juga dapat menghapus alamat pengirimannya. Failed end condition, kondisi ketika gagal. Apa yang gagal ketika anggota ini sudah masuk ke sistem, atau filenya ini, kegagalannya ini pada sistem penjualan buku online ini adalah gagal menyimpan, mengupdate, atau menghapus. Jadi ketika terjadi kegagalan, itu adalah kegagalan dalam hal menyimpan, mengupdate, atau menghapus. Tentunya menyimpan, mengupdate, atau menghapus alamat pengiriman. Jadi failed end condition ini adalah kegagalan yang terjadi pada case atau use case alamat pengiriman. Primary aktornya adalah anggota, ya, karena ini adalah use case miliknya si aktor anggota. Kemudian main flow-nya atau alur utamanya atau basic path-nya. Yang pertama ini anggota mulai tambah alamat baru, kemudian nanti sistem merespon dengan menampilkan form entry alamat. Kemudian membuatkan nomor otomatis. Setelah dibuatkan nomor otomatis oleh sistem, anggota menginput nama alamat. Lalu anggota memilih negara. Setelah anggota memilih negara, sistem akan menampilkan pilihan provinsi yang sesuai dengan negara yang dipilih. Setelah itu anggota memilih provinsi, sistem akan menampilkan pilihan kota setelah anggota memilih provinsi. Ketika sistem sudah menampilkan pilihan kota, anggota memilih kota, sistem akan menampilkan pilihan kecamatan yang sesuai kota yang dipilih. Setelah itu baru anggota menginput kode pos, alamat, dan lain-lain, sampai dengan email. Setelah itu anggota menyimpan data alamat pengiriman setelah dianggap alamatnya sudah lengkap diisi. Kemudian sistem menampilkan alamat pengiriman. Itu basic path dari case mengatur alamat pengiriman. Kemudian ada alternate flow atau invariant A. Invariant A ini adalah alternatif di luar atau daripada basic path. Jadi basic path tadi adalah alur utamanya, invariant A ini adalah alternatif dari basic path. Jadi selain anggota bisa menambahkan alamat baru, anggota juga bisa mengubah alamat pengiriman dan seterusnya sampai A5. Ya, untuk penomoran invariant ini menggunakan inisial huruf A. Jadi selain menambahkan, anggota juga bisa mengubah. Kemudian selain mengubah, invariant B-nya itu anggota juga bisa menghapus alamat pengiriman. Jadi invariant-invariant ini adalah cara yang bisa dilakukan selain di basic path, seperti itu, atau alternatif dari basic path. Invariant B ini ada atau muncul cara yang tidak ada di invariant A, atau tambahan cara dari invariant A. Itu tadi penjelasan mengenai skenario use case. Kurang lebihnya saya mohon maaf ketika ada penjelasan yang kurang jelas. Cukup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.